Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Bikum dari Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan berbagi tentang strategi peningkatan kinerja SDM atau sumber daya manusia, terutama di lingkungan pelayanan kesehatan melalui kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Karena pernahkah kita berpikir bahwasanya keberhasilan sebuah rumah sakit tidak hanya ditentukan dari teknologi yang canggih dan gedung yang megah. Faktor yang paling menentukan keberhasilan rumah sakit adalah sumber daya manusianya itu sendiri, seperti dokter, bidan, perawat, tenaga administrasi, tenaga farmasi, dan tenaga lainnya yang merupakan ujung tombak yang menentukan kualitas pelayanan kepada pasien. Namun saat ini banyak fasilitas kesehatan menghadapi tantangan serius berupa tingginya beban kerja, kelelahan kerja atau yang disebut dengan burnout, rendahnya motivasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan kerja organisasi dapat terancam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana kepemimpinan transformasional dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Permasalahan yang ditemukan mau di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan adalah tingginya beban kerja tenaga kesehatan. Jumlah pasien yang terus meningkat tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Akibatnya, tenaga kesehatan harus bekerja dalam tekanan yang tinggi, menghadapi tuntutan administratif yang semakin kompleks, serta harus tetap menjaga mutu pelayanan itu sendiri. Kondisi itu dapat membuat atau menimbulkan berbagai dampak antara lain yaitu penurunan motivasi kinerja, meningkatnya stres atau burnout, menurunkan produktivitas tenaga kesehatan, meningkatnya resiko keluhan pasien, serta menurunnya kepuasan pasien. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa burnout pada tenaga kesehatan dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan retensi tenaga kerja. Peran pemimpin menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang membuat tenaga kesehatan merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan berkembang. Dalam permasalahan ini, saya menggunakan dua pendekatan teori. Yang pertama yaitu teori Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Karena SDM ini adalah kunci utama keberhasilan di dalam suatu organisasi rumah sakit. Dalam konteks rumah sakit, kualitas pelayanan kesehatan sangat-sangat dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen, dan kepuasan dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM tidak hanya berfokus pada administrasi kepegawaian, tetapi juga harus mengutamakan pengembangan potensi pegawai secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu tentang kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang sangat mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kinerja pegawai, serta peningkatan motivasi kerja, dan dapat menurunkan burnout pada tenaga kesehatan. Pemimpin transformasional memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu menjadi teladan bagi bawahannya, memberikan inspirasi dan visi yang jelas, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan individu staf. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi terhadap kesiapan organisasi menghadapi suatu perubahan dan meningkatkan budaya pembelajaran dalam organisasi kesehatan. Dengan demikian, permasalahan sumber daya manusia di rumah sakit tidak hanya diselesaikan dengan
menambah jumlah tenaga kesehatan atau jumlah pegawai, tetapi juga memerlukan kepemimpinan yang mampu membangun motivasi, budaya kerja yang positif, dan komitmen organisasi. Dalam hal ini, ada beberapa solusi strategis yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penguatan kepemimpinan transformasional. Rumah sakit perlu mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi kepala ruang, supervisor, dan manajer melalui pelatihan leadership yang berkelanjutan. Pemimpin harus mampu menjadi role model, membangun komunikasi, serta memberikan apresiasi kepada staf atas kontribusinya. Yang kedua, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Rumah sakit perlu menyediakan pelatihan, workshop, dan program pendidikan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri seorang pegawai. Yang ketiga, program pencegahan burnout. Manajemen perlu memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, dukungan psikologis, serta sistem penghargaan yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang merasa dihargai oleh pemimpinnya memiliki risiko burnout yang lebih rendah dan tingkat retensi yang lebih baik. Yang keempat, membangun budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan. Rumah sakit harus membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Budaya mutu yang didukung oleh kepemimpinan yang efektif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kerja organisasi di kesehatan. Di tengah kompleksitas pelayanan kesehatan saat ini, rumah sakit membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola sumber dayanya, tetapi juga mampu menginspirasi manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan transformasional bukan hanya sekedar teori, melainkan pendekatan yang mampu meningkatkan motivasi kerja, mengurangi burnout, memperkuat budaya organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saya meyakini bahwa investasi terbaik sebuah organisasi kesehatan adalah investasi pada sumber daya manusianya. Ketika tenaga kesehatan dihargai, didukung, dan diberdayakan, maka kualitas pelayanan akan meningkat dan keselamatan pasien akan terjamin. Mari kita menjadi pemimpin kesehatan yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas demi terwujudnya sistem kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.